Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu para pemirsa di mana saja kita berada, di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang baik, yang mana di dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinna birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah, hingga akhir ayat. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, sidang pendengar yang berbahagia, yang mana asbabun nuzul ayat dari Qatadah Abdur Razak meriwayatkan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang beribadah dengan menghadap ke arah barat dan orang-orang Nasrani menghadap ke arah timur. Lalu turunlah ayat ini yang menjelaskan kiblat yang sesungguhnya. Ada juga meriwayatkan yang menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah tentang hakikat kebaikan itu. Lalu turunlah ayat ini sebagai penjelasannya. Rasulullah memanggil orang itu dan membacakannya. Ayat ini mengandung nilai-nilai mulia bagi kehidupan manusia. Ayat ini masih berkaitan pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah pasca hijrah ke Madinah. Hal tersebut memberikan satu nilai keimanan seseorang adalah sejauh mana dia menaati ajaran Rasulullah. Jika seorang mengimani beliau sepenuh hati, maka dalam hatinya tertanam cara pandang bahwa semua hal yang dilakukan oleh Rasulullah adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana wahyu itu diturunkan oleh Allah mengandung beberapa aspek penting yang harus diperhatikan kaum muslimin, yaitu ketakwaan dan keimanan. Ayat ini juga mengandung beberapa aspek mencapai kebaikan yang hakiki. Aspek terpenting adalah keimanan kepada Allah, zat yang memiliki malaikat dan penguasa hari akhir. Selain itu juga mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Semua kitab ini mengandung syariat Allah untuk mengatur kehidupan manusia demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu sidang pemirsa yang berbahagia, perpindahan arah kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Mekkah Al-Mukarramah atau ke Ka'bah, itu merupakan suatu tuntunan yang harus kita ikuti dari diri Rasulullah SAW melakukan sholat
itu menghadap ke arah kiblat. Yang dahulunya arah kiblat itu adalah Baitul Maqdis, dipindahkan oleh Allah setelah Rasulullah berdoa, pindahlah arah kiblatnya ke Ka'bah atau ke Mekah Al-Mukarramah. Namun perbuatan itu bukanlah suatu kebaikan. Kita hanya mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah kepada Rasulullah. Namun yang baik itu, kata Rasulullah, adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakin man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah menghadapkan wajah atau memalingkan wajah kamu ke arah timur dan barat itu yang baik, kata Allah. Namun yang baik itu man amana billah, orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu yang baik itu. Tanda-tanda orang yang beriman itu pun sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat sebagai menambah keimanan mereka kepada Allah, dan kepada Allah lah mereka tempat bertawakal. Jadi ketika ada suatu panggilan Allah ditandai dengan panggilan-panggilan azan contohnya, tergugahlah hati untuk melakukan ibadah kepada Allah, tinggalkan aktivitas, ditinggalkan seluruh kegiatan, ambil wudu, lakukanlah sholat. Itu artinya orang yang beriman. Kemudian dibacakan Al-Quran, bertambahlah kadar keimanannya, tambahlah ilmunya, tambahlah keyakinannya untuk menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya orang yang baik itu wal yaumil akhir, percaya dengan hari kiamat yang kita tidak tahu kapan akan terjadinya, tapi pasti hal itu terjadi. Wal malaikati, dan orang yang baik itu adalah percaya dengan adanya malaikat yang banyak yang diciptakan oleh Allah. Namun kita tahu malaikat itu yang kita ketahui adalah 10 malaikat yang kita ketahui dengan tugasnya, dan percaya kepada kitab, kemudian nabi, dan wa'atal mala'ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin, memberikan sebagian harta yang dicintai kepada anak yatim, karib kerabat, dan fakir miskin. Dan hal ini pun diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik itu dia fakir miskin, anak yatim yang kita santuni, itu akan menambah atau membawa kita kepada jalan kebaikan. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, man zallazi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu adafan katsira wallahu ya'bidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka dia akan melipat gandakannya baginya lipat ganda yang banyak, dan Allah yang menahan dan dia melapangkan, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Bapak Ibu sidang jamaah, pemirsa yang berbahagia, marilah kita kembali untuk memberikan apa-apa yang kita miliki, kita hitung, kita lihat, dan kita berikan pada orang yang berhak menerimanya. Allah akan balasi dengan berlipat ganda. Kiranya itu yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Akhir kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.